Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmawati dari kelas B1 Manajemen dengan NIM 31223031 akan menjelaskan kembali terkait materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Sri Wulandari pada KBM 9 dengan judul materi analisis keputusan. Outline dari materi analisis keputusan ada 3. Yang pertama yaitu komponen-komponen pengambilan keputusan, kemudian pengambilan keputusan tanpa probabilitas, dan pengambilan keputusan dengan probabilitas. Dalam hal ini terdapat komponen-komponen pengambilan keputusan. Yang pertama, keadaan alamiah atau states of nature, di mana peristiwa aktual yang dapat terjadi di masa depan, dan tabel hasil atau payoff tables, di mana ini adalah cara untuk mengorganisasi suatu situasi keputusan termasuk hasil dari keputusan yang berbeda dengan adanya berbagai keadaan alamiah. Dalam tabel ini dapat kita lihat terdapat keputusan 1 dan keputusan 2 dengan keadaan alamiah A dan B. Dari keputusan dan keadaan alamiah didapatkan keputusan 1, hasil 1A dan hasil 1B, kemudian keputusan 2 ada hasil 2A dan hasil 2B. Selanjutnya, kita masuk ke pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Di sini contohnya yaitu seorang investor akan membeli salah satu dari 3 jenis real estate. Investor harus memutuskan antara bangunan apartemen, kantor, dan gudang. Keadaan alamiah di masa depan akan menentukan berapa banyak laba yang akan didapatkan investor adalah keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi buruk. Dari ulasan tersebut, kita buat ke dalam bentuk tabelnya. Maka di sini keputusannya ada keputusan apakah bangunan apartemen, bangunan kantor, dan gudang. Keadaan alamiahnya, kondisi ekonomi baik dan kondisi ekonomi buruk. Di sini, untuk bangunan apartemen, kondisi baiknya yaitu di 50.000 dolar. Kemudian di ekonomi buruknya di 30.000 dolar. Bangunan kantor di kondisi ekonomi baiknya yaitu 100.000 dolar. Dan kondisi ekonomi buruknya di minus 40.000 dolar. Kemudian gudang, jika ekonominya baik maka di 30.000 dolar dengan kondisi ekonomi buruknya di 10.000 dolar. Nah, di sini terdapat kriteria pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, di sini ada kriteria maksimax, kriteria maksimin, kriteria minimax regret, kriteria Hurwitz, kriteria kemungkinan setara. Pertama, kita akan bahas terkait dengan kriteria maksimax. Kriteria maksimax ini untuk menghasilkan hasil maksimum dari yang maksimum. Dan ini bersifat sangat optimis. Contohnya, kalau dari ulasan yang sebelumnya terkait dengan real estate, di sini kan ada putusannya bangun apartemen, kantor, ataupun gudang. Untuk melihat hasil maksimaksnya, kita bisa lihat dari kondisi ekonomi baik. Tadi di sini kriteria maksimaks adalah menghasilkan hasil maksimum dari yang maksimum. Berarti di sini keputusan terbaiknya kita bisa ambil bangunan kantor karena menghasilkan laba yang tinggi. Laba paling tinggi di 100.000 dolar. Kemudian
Kriteria maksimin. Kriteria ini menghasilkan hasil maksimum dari yang minimum. Bersifat sangat pesimis. Maksimin ini kebalikannya dari kriteria maksimaks. Nah, jika melihat eh, case sebelumnya yang real estate, maka untuk mencari nilai maksimin, kita bisa lihat dari kondisi ekonomi buruk. Nah, dari keputusan membangun apartemen, bangunan kantor, ataupun gudang, maka kita bisa melihat di sini yang memiliki laba paling maksimum dari kondisi ekonomi buruk adalah bangunan apartemen. Oke, selanjutnya kita ke kriteria berikutnya, yakni kriteria minimax reach rate. Kriteria ini meminimalkan penyesalan maksimum. Seperti apa contohnya? Minimax reach rate ini ada eh, proses penghitungannya ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut terkait dengan kriteria minimax reach rate, yaitu meminimalkan penyesalan maksimum. Dari tabel ini, kita cari eh, dari masing-masing kondisi itu nilai yang paling maksimum. Contoh, dari keputusan ini di kondisi ekonomi baik, nilai terbesarnya adalah di bangunan kantor, yaitu di 100.000 dolar. Maka ini kita kurangi di sini di masing-masing keputusan. Jadi di sini 100.000. Oke. Masing-masing dari ini seperti ini. Ini juga sama 100.000. Ulangi lagi. Nah, di kondisi ekonomi buruk pun sama. Di kondisi ekonomi terburuk, nilai terbesarnya ada di 30.000 dolar, yaitu di bangunan apartemen. Maka ini kita jadi menjadi pengurang. 30.000 seperti ini. Ini juga sama. Ini untuk menjawab dari mana hasil dari tabel di bawahnya. Jadi dari sini bangunan apartemen 100
ribu dolar dikurangi 50.000 dolar, hasilnya 50 dolar. Kemudian di bangunan kantor, 100.000 dolar dikurangi 100.000 dolar, hasilnya 0. Dan sini gudang, 100.000 dikurangin 30.000, hasil 70.000. Kemudian di kondisi ekonomi buruknya juga sama, 30.000 dikurangi 30.000 dolar, hasilnya 0. Kemudian di 30.000 dikurangi 40.000 dolar, karena ini sama-sama min, jadi 70.000 dolar. Kemudian di kondisi ekonomi buruknya yaitu 30.000 dikurangi 10.000, hasilnya adalah 20.000 dolar. Dari hasil perhitungan di atas, maka keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari pandangan investor yang akan mengalami penyesalan terkecil. Di sini yaitu di ekonomi baiknya adalah di bangunan apartemen di angka 50.000 dolar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kriteria Hurwitz, di mana ini merupakan kompromi antara nilai kriteria maksimax dan maksimin. Diberikan bobot koefisien optimisme. Contohnya di sini keputusan untuk pembelian apartemen, bangunan kantor, atau gudang masih sama. Rumusan Hurwitz ini adalah nilainya yaitu angka terbesar dikalikan dengan alfa ditambah angka terkecil dikali 1 min alfa. Nah, bangunan apartemen nilai terbesarnya adalah nilai ekonomi baiknya adalah 50.000 dolar. Nah, di sini tadi koefisien di sini alfanya adalah 0,4. Berarti 50.000 dikalikan dengan 0,4 ditambah di kondisi ekonomi buruknya. Di kondisi ekonomi buruknya adalah 30.000. Berarti 30.000 dikalikan 1 dikurangin 0,4. Jadi 30.000 dikalikan dengan 0,6. Hasilnya yaitu 38.000 dolar. Kemudian bangunan kantor, kondisi ekonomi baiknya 100.000 dolar. Dikalikan dengan 0,4. Kemudian tadi di kondisi ekonomi buruknya yaitu min 40.000 dolar. Berarti min 40.000 dolar dikalikan 1 dikurang 0,4 atau hasilnya 0,6. Maka ditemukan hasilnya yaitu 16.000 dolar. Dan gudang ekonomi baiknya yaitu 30.000 dolar dikalikan dengan 0,4 ditambah 10.000 dolar dikali 0,6. Hasilnya adalah 18.000 dolar. Dari ketiga keputusan ini, dengan membeli bangun apartemen diambil dari nilai bobot yang paling maksimum. Di sini karena nilai Hurwitz terbesarnya adalah di bangunan apartemen, yaitu di 38.000. Oke. Kita lanjut ke kriteria kemungkinan setara. Laplace yaitu mengalihkan hasil keputusan untuk setiap keadaan alamiah dengan bobot yang setara. Di sini ada dua kondisi ya, yaitu kondisi baik dan kondisi buruk.
Oke. Nah, untuk kriteria kemungkinan setara ini, contohnya yaitu di sini ada keputusan bangunan apartemen. Tadi nilai rumusnya yaitu untuk kriteria kemungkinan setara adalah angka terbesar ditambah angka terkecil dibagi 2. Ya, oke. Atau di sini, kalau kita melihat ke sini berarti ekonomi baik ditambah ekonomi buruk dibagi 2. Oke. Nah, di sini berarti nilai sama dengan ini kondisi A, gitu. Kita buat kayak gini, kondisi A ditambah dengan, tambah kondisi kondisi B kondisi A ditambah dengan kondisi B dibagi 2. Ini adalah untuk mencari nilai dari keputusan setara. Contohnya bangunan apartemen, kondisi baiknya di 50, berarti ditambah 30 dibagi 2. 80 bagi 2 hasilnya 40.000 dolar. Kemudian bangunan kantor 100.000 dikurangin 40 sama dengan 60.000 dibagi 2 hasilnya jadi 30.000 dolar. Kemudian untuk gudang 30.000 ditambah 10.000 hasilnya 40.000 dibagi 2 jadi 20.000 dolar. Dari keputusan yang ada, jika kita melihat dari nilai bobot maksimum, maka kita ambilnya bangunan apartemen. Nah, rangkuman hasilnya seperti apa jadinya investor itu sebaiknya eh, membeli real estate yang mana dari tadi kriteria-kriteria yang sudah kita bahas. Dari Maximax tadi bangunan kantor, Maximin apartemen, Hijret juga sama, Hurwitz pun sama, dan kemudian Star juga sama, masih bangun apartemen. Berarti keputusan yang dominan adalah bangunan apartemen. Ini lebih baik dibandingkan dengan keputusan lainnya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini, seorang petani di Georgia harus memutuskan tanaman mana yang harus ditanam di tanahnya tahun depan. Jagung, kacang, atau kedelai. Berarti ada 3 keputusan di sini. Hasil dari setiap tanaman akan ditentukan oleh disahkan atau tidak Undang-Undang Perdagangan baru dengan Rusia oleh Senat. Laba akan diwujudkan petani dari setiap tanaman dengan kemungkinan hasil pada Undang-Undang Perdagangan tersebut diperlihatkan pada tabel hasil berikut. Oke, di sini tadi keputusannya adalah tanaman ya, ada 3, jagung, kacang, dan kedelai. Eh, kondisinya seperti apa? Kondisinya yaitu undang-undang perdagangannya bisa disahkan atau gagal. Nah, dari soal ini, tentukan nilai maksimax, maksimin, minimax regret, for which dengan alfanya yaitu 0,3 dan kemungkinan setara. Oke, kita akan kerjakan soalnya.
Tadi di sini kita cari eh berarti pertama kita cari eh, saya oke ini di sini pertama kita cari maksimaksnya dulu. Ini yang A maksimaks. Maksimaks nilai maksimaksnya dari eh, tabel dari keputusan ini berarti dari yang di maksimaks itu sifatnya positif, berarti yang disahkan. Dari nilai yang disahkan pada keputusan ini, tanaman paling besarnya ada di jagung, yaitu di $35.000. Berarti ini adalah nilai maksimaks. Maksimaks jagung. Jagung berapa tadi? Di 35.000. Kemudian kita cari nilai maksimin. Maksimin ini berarti kita cari nilai maksimum di kondisi apabila undang-undang perdagangannya gagal. Maksimum dari yang negatif. Di sini dari ketiga tanaman ini nilai terbesarnya adalah di kedelai. Berarti nilai maksimumnya adalah kedelai. Dengan nilai $20.000. Oke. Sekarang kita cari minimax reject. Oke, minimax reject ini kita kita cari minimax reject. Dari tabel ini kita buat tabel dulu. Ini tadi tanaman disahkan atau gagal. Jagung, kacang, kedelai. Nilainya 35.000. Oke. Kita cari dari kondisi apabila undang-undang perdagangan disahkan. Dari ketiga tanaman ini mana yang paling besar? Tadi ada di jagung, berarti 35.000 kita kurangi. Angka ini jadi angka pengurang ya. 35.000 dikurang 35.000, kemudian 35.000 dikurangi 18.000, lalu 35.000 dikurangi kedelai 22.000.
Ini kedelai selanjutnya 35.000 dikurangi dengan 22.000. Kemudian apabila keputusannya gagal, kondisi undang-undang perdagangan gagal, kita cari tadi di sini paling besar apa? 20.000. Berarti 20.000 dikurang 8.000, kemudian 20.000 kurangin 12.000, lalu 20.000 kurangin 20.000. Setelah seperti ini, kita baru hitung ini 0. Oke, kita hitung tadi 35.000 dikurangi 18.000, ini 17.000, kemudian kurangin 22, ini 13.000. Yang digagal juga sama, kita hitung 12.000, 8.000, ini 0. Ini kita sedang menghitung minimal street rate-nya. Nah, dari ketiga tanaman ini berarti yang mana nih yang paling rendah? Tadi kalau di sini contohnya minimal street rate ini. Berarti di sini adalah 13.000 nilai nilai minimax budget. Oke, berarti ini kita udah dapet. Kita tulis dulu yang C minimax rate-nya udah dapet di kedelai. Oke. Sekarang kita cari Purwich. Purwich tadi rumusnya rumus Purwich adalah ini. Kita masukkan rumusnya. Ya. Ini Purwich. Rumusnya adalah ini. Berarti kita cari dari jagung. Bagaimana kalau jagung? Berarti jagung itu cari dikit. Berarti jagung 35.000 dikalikan tadi nilai alfanya adalah berapa nih? 0,3. Berarti ini 0,3. Oke, ditambah
8.000 dikali 1 dikurangin 0,3 kan dibagi 2. Kita coba share. Ah, 35.000 Next. Ini 0,3 dibagi 2. Oh, sorry. Oh, ini udah bener ya? Ini bukan sebentar. Dibagi 2. Oke. Hasilnya ini berapa nih? Itu kalkulator 35.000 dikali 0,3 35.000 dikali 0,3. Hasilnya adalah 10.500. Kemudian ditambah 8.000 dikali 0,7 kali 0,7. 5.600. 5.600 hasilnya berarti 16.100. Oke, kita sekarang masuk ke kacang. Kacang juga sama, kita hitung di 18.000 dikali 0,3 ditambah 12.000, kita langsung aja dikali 0,7. Masuk aja berarti 18.000 dikali 0,3 jadi 400 ditambah 12.000 dikali 0,7 8.400. Ya, hasilnya adalah 13.800. Kita ke kedelai. Oke. Kedelai 22.000 dikali 0,3 ditambah 20.000 dikali 0,7 sama dengan kita hitung
eh, 22.000 dikali 0,3 6.600 ditambah 20.000 dikali 0,7 persen. Kita jumlahkan jadi 20.600. Oke, kalau kita melihat tadi ke ini secara bobot maksimum. Berarti kalau di sini bobot maksimumnya adalah di kedelai, yaitu 20.600. Oke. Ini tadi ini for which-nya belum kita tulis ya. Tadi di for which-nya tadi kedelai 1.000 kedelai tadi ini $13.000, kemudian kemungkinan setara juga sama, kedelai dengan nilai 20.600. Berarti kesimpulannya yaitu dari ketiga ini yang hasilnya dominan adalah kedelai. Kesimpulannya adalah petani di Georgia harus menanam kedelai di tahun depan. Tuh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.